Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Bumtas yang akan bersama Anda dalam talk show Adikarya Parlemen. Kali ini pemirsa kita sudah berada di kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Dan sudah ada ketiga narasumber yang akan berbincang bersama kami dalam talk show Adikarya Parlemen. Langsung saja kita akan sapa beliau-beliau ini. Yang pertama adalah Sekretaris Komisi 2 DPR Provinsi Jawa Barat, Bapak Yunandar Eka Perwira. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Lalu di samping Pak Yunandar, teman saya ini sama-sama cewek soalnya, Ibu Yulia Dewita sebagai Kabid Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. sudah hadir. Terima kasih Bu sudah hadir. Dan juga sudah bergabung bersama kami. Beliau adalah Bapak Ridwan Sutriyadi dari Akademisi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak wabarakatuh. sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Dan terkait dengan tempatnya ini hampir sama, kita berbincang mengenai penataan ruang Provinsi Jawa Barat. Beberapa waktu yang lalu pemirsa, periode terdahulu tepatnya DPRD Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah menggodok Perda Tata Ruang Provinsi Jawa Barat. Namun hingga saat ini memang belum ada kejelasannya seperti apa. Dan salah satu anggota dari Pansus 4 terdahulu dalam periode sebelumnya ini ada Pak Yunandar. Nah, bisa diceritakan nggak Pak terkait dengan seperti apakah nasibnya Raperda RT RW Provinsi Jawa Barat yang hingga saat ini belum ada kejelasannya Pak? Silakan. Ya, memang secara teknis alhamdulillah pemirsa semua, kami di DPRD Jawa Barat sudah menyelesaikan draft RT RW revisi dari yang sebelumnya. Jadi pada periode lalu tahun 2019 itu sudah diselesaikan bekerja sama dengan Bapeda Jawa Barat. Iya. Nah, cuman memang ada kebijakan baru pada periode ini di mana Kementerian Dalam Negeri kemudian mensyaratkan beberapa hal. Yang pertama, RT RW ini harus digabung dengan Perda yang sudah ada juga, yaitu Perda nomor 5 tahun 2019 tentang RZW P3K. Jadi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ini harus digabung. Jadi sehingga nanti tidak ada dua perda, jadi satu perda yang terintegrasi begitu. Nah, ini memang kebijakan baru diluncurkan pada periode sekarang, yang kemudian konsekuensinya perda draft yang lama akhirnya tidak jadi disahkan, tidak jadi di ACC oleh Kemendagri, tapi kemudian dikembalikan ke Pemprov Jabar dan harus dikombinasikan. Nah, yang kedua juga terkait dengan UU Cipta Kerja yang baru, juga memang banyak hal termasuk dalam naskah akademik yang baru terkait dengan RT RW ini, sehingga harus ada penyesuaian. Namun kita punya perkembangan terbaru minggu lalu hari Kamis, ternyata Undang-Undang Cipta Kerja juga harus di hold begitu ya, karena keputusan dari MK selama 2 tahun ini tidak bisa dijalankan terlebih dahulu, tidak bisa dibuat aturan yang baru sebelum kemudian dilakukan revisi, kurang lebih begitu. Karena semalam atau kemarin ya Pak ya, Jokowi pun Presiden juga telah ini ya Pak mengenai perubahan tersebut ya. Pak Presiden masih menyatakan bahwa pasal-pasalnya masih berlaku, walaupun MK menyatakan bahwa itu sudah inkonstitusional terbatas. Jadi ada beberapa yang harus kemudian diubah, disesuaikan dengan agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kami di DPRD Jawa Barat kemarin itu sudah membentuk pansus baru untuk melakukan revisi, atau mungkin sebenarnya sekarang lebih tepatnya bukan revisi tapi menyusun rencana tata ruang wilayah Jawa Barat yang baru begitu. Dan tentu saja ini bekerja sama untuk tahun ini dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Intinya ini yang kemarin ini sebenarnya bukannya belum disahkan, tapi memang tidak bisa karena bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya ya Pak ya. Jadi memang harus diakomodir terlebih dahulu, disusun kembali, digodok kembali. Berarti masih panjang Pak perjalanan untuk Provinsi Jawa Barat mendapatkan Perda RT RW. Namun coba kita tanya nih Ibu yang langsung bersinggungan PO-nya langsung ya Pak ya, Dinas Bina Marga. Kalaupun nanti Bu, Pak sebelumnya memang kita apa perbedaannya Bu yang baru sama yang sekarang nih terkait dengan Raperda RT RW ini? Apa yang menguntungkan untuk Provinsi Jawa Barat? Jadi begini, sebagaimana yang tadi juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Yunandar, jadi memang terkait dengan terbitnya UU CK dan juga peraturan perundangan turunannya, khususnya yang terkait dengan tata ruang itu PP nomor 21 tentang penyelenggaraan penataan ruang.
memang ada beberapa perubahan terkait dengan penyusunan RT RW baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, untuk perubahan yang secara mendasar atau cukup fundamental tadi juga sudah disampaikan bahwa berdasarkan UU CK dan PP 21 tersebut, rencana tata ruang itu sekarang hanya ada satu dokumen, katakanlah seperti itu, untuk RT RW. Jadi yang sebelumnya rencana tata ruang atau pengaturan ruang di wilayah darat dengan wilayah laut itu diatur dalam 2 perda, Perda RT RW dan Perda RZWP 3K, ini harus menjadi satu dokumen. Jadi nanti RT RW rancangan yang baru yang sedang digodok ini akan meliputi tadi 2 matra wilayah tersebut, jadi wilayah ruang darat dan juga wilayah lebih ruang konkret laut. lagi ya Bu ya, Seperti itu. dalam artian tidak dipisah-pisah karena Tidak dipisah-pisah, mungkin kadang bisa membuat kebingungan juga seperti apa di lapangan. Ya, ini megangnya ini ya Pak, atasannya payung hukumnya ini, nah sedangkan yang lainnya juga payung hukumnya berbeda. Kadang-kadang di lapangan sering terjadi bentrokan juga. Ya, jadi sebenarnya kan memang UU CK itu spiritnya itu tadi ya, beberapa hal itu kayak ada perlunya penyederhanaan. Jadi memang selama ini mungkin terlalu banyak dokumen rencana gitu ya. Tadi untuk darat dan laut. Kemudian di provinsi sendiri misalnya ada RT RW provinsi, kemudian ada RT RKSP di kabupaten juga gitu. Nah, ini memang di peraturan perundang-undangan terbaru ini semua sederhanakan tadi. Jadi di level provinsi itu hanya ada RT RW provinsi. Yang diharapkan memang tadi. Jadi acuannya untuk pemanfaatan ruang itu satu dokumen ini gitu. Walaupun nanti wilayahnya bisa darat dan laut, memang sampai saat ini sebenarnya kalau terkait dengan katakanlah perizinan mungkin ya, pemanfaatan ruang untuk wilayah darat dan laut itu memang masih tetap jadi sesuai dengan wilayah darat misalnya di Kementeriannya ATR atau di Dinas Bina Marga. Kalau yang laut di pusatnya masih di Kementerian KKP atau Dinas Kelautan Perikanan, tetap seperti itu, tapi dokumen yang menjadi acuannya ini menjadi satu. Nah, tadi juga jadi disampaikan disampaikan oleh Pak Yunandar, itu tadi dampaknya. Jadi proses yang kita sudah lalui cukup panjang ya Pak ya, dari 2019 waktu itu sudah oleh Pansus. Cukup melelahkan ya, kami sampaikan ke pusat, ternyata terbit UU CK kita banyak sekali melalui mekanisme lagi, proses lagi untuk penyesuaian, baik secara teknis maupun tadi secara substansi ya, seperti itu. Jadi memang sampai saat ini kita masih berproses. Kalau misalnya tadi masih lama atau enggak gitu ya, saya sih berharapnya kita bisa segera menyelesaikan ya Pak Yunandar, karena itu tadi dengan UU CK sekarang peraturan atau dasar untuk pemanfaatan ruang itu kan dari RT RW yang kemudian nanti harus diturunkan lagi di level kabupaten kota sampai dengan RDTR-nya. Jadi kita tentunya berharap ingin segera memiliki acuan dalam pemanfaatan itu cukup ruang. penting ya Bu ya, pada RT RW. Seperti Kalau Pak Ridwan dari kacamata akademisi, apa yang bisa, ini kan ceritanya mungkin mereka bisa dibilang Pak, memulai sesuatu yang baru lagi karena terlalu banyak pembaruan rekomendasi Pak dari akademisi, apa yang memang bisa diberikan gitu terkait dengan tentu saja agar nanti setelah disahkan ini bisa benar-benar menjadi raperda yang tentu saja bisa dimanfaatkan juga gitu. Ya, terima kasih. Yang kosong ya Pak ya, dalam artian. Karena ini sebetulnya perjalanan yang panjang. Kami di ITB itu beberapa memang terlibat dalam pendetailan dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Salah satu diantaranya pendetailan dari PP 21 tahun 2021 sampai akhirnya ada pedoman penyusunan penataan ruang Permen ATR ya nomor 11 tahun 2021. Selain itu kebetulan teman-teman ada di situ. Saya kebetulan Pak Yunandar, Pak anggota Dewan, terlibat di penyiapan bagaimana mengawal kalau rencana-rencana tata ruang itu disusun terus kemudian diimplementasikan dan dikendalikan. Nanti bakal ada yang namanya forum penataan ruang gitu ya. Di mana di forum penataan ruang itu akan ada 2 wakil yang harus diakomodasikan. Satu dari akademisi, anggota asosiasi Ikatan Ahli Perencanaan PNIAP begitu ya. Satunya lagi memang planner anggota dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, jadi nanti dari ASPI dan terus kemudian dari PNIAP. Kenapa menjadi penting forum penataan ruang ini? Karena untuk menjamin bahwa rencana-rencana tata ruang itu kan kalau di sekarang musim media sosial viral begitu, ketika ada satu istilah begitu terus kemudian itu kesannya bagaimana gitu. Nah, mudah-mudahan ketika ada forum penataan ruang
itu menjadi lebih bisa dipandu begitu ya. Ya, filter juga. ya betul, program-program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tentu saja dengan arahan dan rekomendasi dari Dewan begitu ya. Salah diantaranya ialah bahwa rencana tata ruang wilayah provinsi dan juga RZWP 3K itu kan berada pada ranah apa yang sifatnya lintas kabupaten kota, lebih kepada struktur dan pola mungkinnya kalau struktur dan pola ruang. Sehingga inilah mungkin yang nanti akan menjadi acuan penyusunan rencana-rencana tata ruang di kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Oke. Nah, lebih daripada itu karena Provinsi Jawa Barat juga bertetangga dengan provinsi-provinsi lainnya, itu pun menjadi penting karena ada kabupaten kota yang nantinya dalam RT/RW itu bersinggungan dengan wilayah-wilayah berbatasan itu. Nah, disitulah pentingnya struktur dan pola ruang tadi, sehingga nanti akan menunjukkan mungkin di naskahnya ada beberapa pusat pertumbuhan yang nantinya akan didetailkan ke dalam rencana-rencana yang lebih rinci begitu ya. Itu mungkin. Berarti ini kan betapa Provinsi Jawa Barat urgent banget ya Bu ya, Bapak mungkin terkait dengan seharusnya kita mempunyai perda tata ruang. Apakah Provinsi Jawa Barat ini merupakan satu-satunya provinsi yang tidak mempunyai raperda RT/RW ini Bu, Bapak? Tapi kita tahan dulu karena kita harus jeda pariwara terlebih dahulu. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam talk show Adikarya Parlemen. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam talk show Adikarya Parlemen. Langsung saja pemirsa, kita sebelumnya membahas sebenarnya ini bukannya tadi kalau Ibu Yulia menjelaskan suatu break, jadi bukan kita tidak punya ya Bu ya, namun memang perlu dikombinasikan dengan peraturan-peraturan yang memang telah disesuaikan yang diharuskan juga oleh pusat. Betul. Tapi kalau misalnya Bapak sendiri melihat, kalau dulu kita pansus itu hampir berapa lama Pak menggodoknya di Provinsi Jawa Barat? Cukup lama, salah satu perda yang terlama juga ya Pak Di penggodokannya? DPRD sendiri setahun lebih ya, mungkin di tingkat eksekutif lebih dari itu ya. Oke. Karena kan sebenarnya amanatnya itu sejak tahun 2017 seharusnya ketika ada perubahan RT/RW nasional itu harus segera dieksekusi, tapi kita baru menyelesaikan itu tahun 2019. Oke, berarti memang ada keterlambatan juga. Draftnya waktu itu yang kemudian tidak jadi diberlakukan juga sekarang. Oke, ini DPRD kan mulai akan menggodok lagi Pak. Tadi seperti yang Bu Yulia dikombinasikan dengan ini. Kalaupun nantinya kita sudah jadi, apa sih Pak manfaatnya gitu untuk masyarakat Jawa Barat khususnya? Ya, ini satu hal yang sebenarnya sangat penting ya. Maka kemudian penting sekali bagi seluruh masyarakat Jawa Barat juga sebenarnya nanti terlibat aktif ya, ataupun misalnya memberikan masukan, dan kami di DPRD sangat terbuka nanti, karena ini akan memberikan satu pemetaan lengkap pemanfaatan ruang di Jawa Barat ini untuk apa saja. Nah, kita harus melihat sebuah kepentingan sebenarnya di sana, jangan seperti membuat peta begitu ya. Kalau membuat peta kita kan artinya ya sebelah sini sudah jadi ini, kita perluas atau kita perkecil, nggak begitu. Jadi seharusnya apa sih kepentingan utama rakyat Jawa Barat itu misalnya. Nah, kita harus lihat itu adalah kepentingan yang paling mayoritas, misalnya sektor pertanian. Pertanian ini adalah mayoritas dari penduduk Jawa Barat hidup dari sana. Ada sekitar 3,2 juta keluarga di Jawa Barat itu adalah pelaku pertanian. Belum kemudian terhubung dengan bagian middleman-nya sampai ke pasar begitu. Itu sangat banyak sekali di sana. Jadi seharusnya yang paling diutamakan dalam pemetaan RT/RW ini adalah bagaimana menempatkan kepentingan terbesar rakyat Jawa Barat ini yang paling utama. Nah, ini ada problem di sini muncul ketika kemudian ada permintaan dari kabupaten kota untuk menyusutkan itu lahan pangan berkelanjutan kita. Di RT/RW yang lama yang masih berlaku sampai sekarang itu masih sekitar hampir 900.000 hektar yang dimanfaatkan untuk lahan pangan begitu ya. Berkelanjutan di Jawa Barat. Tapi kemudian usulan yang baru itu yang masuk ke dalam draft yang ada disusutkan menjadi sekitar 700.000 saja. Nah, ini kan sebuah ironi. Ketika kita sedang membutuhkan pangan,
ketika dunia pada kondisi pandemik ini kesulitan untuk berbagi pangan, kita butuh pangan secara mandiri, tapi justru semangatnya kita adalah menyusutkan lahan pangan ini. Nah ini sangat berbahaya, apalagi jumlah penduduk Jawa Barat tidak seperti tahun 2000-an yang lalu ketika RT/RW pertama dibentuk di Jawa Barat. Sekarang sudah hampir 50 juta, bahkan mungkin ke depan kalau kita proyeksikan 10 tahun ke depan, bisa jadi hampir mencapai 60 juta. Nah ini yang penting sekali harus dipahami oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun seluruh masyarakat bahwa jangan sampai ini terjadi. Justru harusnya di dalam draft yang lama sebenarnya saya sebutkan, walaupun kita susutkan sampai 700.000 hektar, tapi dalam tempo 10 tahun itu harus dinaikkan lagi 30%. Bagaimana caranya begitu? Karena tidak mungkin jumlah penduduk yang disusutkan kan, justru pangannya harus ditingkatkan. Yang kedua juga misalnya kepentingan, apalagi yang terbesar. Kalau kita lihat dari segi profesi misalnya secara ekonomi, yang kedua itu adalah sektor perdagangan. Perdagangan ini menguasai hampir 2 juta orang penduduk Jawa Barat di sana. Baik yang mulai dari mikro, kecil, menengah, besar, bahkan ada ultramikro. Di data kementerian yang baru itu ada ultramikro yang di Indonesia saya mungkin 60% penduduk Indonesia itu bekerja di sana. Nah ini penting sekali buat Jawa Barat. Jadi seharusnya ruangan untuk proses atau berinteraksi ekonomi dalam sektor perdagangan ini harus dibuka seluas-luasnya. Apa saja itu? Nah ini yang memang harus didefinisikan. Karena tidak seperti lahan pangan tadi yang kelihatan, oh ya ini sawah, ini kebun. Perdagangan itu sebenarnya seperti apa? Kita harus melihat itu sebagai sebuah pusat-pusat perdagangan. Tadi disinggung ketika kita diskusi, ada pusat pertumbuhan misalnya oleh Pak Ridwan. Nah itulah sesungguhnya kekuatan perdagangan kita. Jadi harusnya kalau kita membangun sebuah pusat pertumbuhan, maka sektor perdagangan yang diutamakan. Sekarang saja secara ekonomi, sektor perdagangan itu menguasai hampir 15% dari perekonomian Jawa Barat. Dan itu menyerap itu sekitar 21% tenaga kerja yang ada begitu. Jadi sangat-sangat strategis. Jadi dua hal ini tidak boleh kemudian menjadi diabaikan. Walaupun kemudian memang selalu yang dibicarakan oleh gubernur saat ini adalah investasi. Investasi yang selalu identik dengan industri begitu ya, industri besar. Padahal industri besar ini walaupun sekarang industri ini menguasai ekonomi Jawa Barat hampir 45% begitu, tetapi sebenarnya juga dampaknya sangat luar biasa. Kita lihat kawasan industri misalnya yang sudah ada sekarang di Bekasi dan Karawang, itu menyumbang pengangguran terbesar. Rata-rata dalam 5 tahun terakhir itu dia 9% angkanya. Jadi apa? Jadi sesungguhnya tidak memberikan solusi terhadap masalah pengangguran Jawa Barat yang selalu juara di tingkat nasional, begitu ya. Jadi ini yang harus jadi perhatian. Jadi menurut saya konsepsi tentang kawasan tadi 3 besar tadi, pertanian, perdagangan, industri itu harus bisa saling mendukung satu sama lain, bukan justru saling menghilangkan. Jangan sampai pembangunan industri itu justru menghilangkan lahan pangan. Jangan sampai pembangunan perdagangan itu tidak mendukung industri. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini yang harus jadi perhatian dari Pemprov ketika menyusun RT/RW nanti. Jadi bukan hanya sekedar pemetaan saja ya Pak ya? Bukan hanya sekedar pemetaan, harus ada misinya di sana. Jadi kepentingannya dulu disebutkan, baru kita petakan. Bukan bikin petanya kemudian ditempel-tempelkan kepentingan di sana, bukan begitu. Nanti kita lihat bagaimana Pak setelah penggodokan. Seperti apakah nantinya bisa mengakomodir semua kepentingan yang memang harus ada dalam raperda tersebut ya Pak ya. Tapi mungkin di lain episode Pak. Nah sekarang kita beralih mengenai tadi Pak pengembangan Jabar Utara. Kan saat ini juga pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sedang mengembangkan. Kalau misalnya menurut kacamata Bapak di DPRD Provinsi Jawa Barat seperti apa Pak? Ya ini ada satu dokumen, sebenarnya ada 2 ya. Di Provinsi Jawa Barat juga sudah mengeluarkan Pergub tahun 2020 nomor 84 tentang pengembangan kawasan rebana, metropolitan rebana. Nah sayangnya Pergub ini tuh tidak mengacu pada dokumen apapun. Jadi tidak ada di dalam RPJMD Jawa Barat, tidak ada dalam RT/RW Jawa Barat, tidak ada dalam rencana industri daerah Jawa Barat, tidak ada dalam RT/RW nasional gitu ya. Nah ini memang ide atau kreativitas gubernur terkait rebana ini. Baru kemudian tahun 2021 ada Perpresnya yang 87 tahun 2021 tentang kawasan rebana yang sebenarnya diadopsi dari Pergub itu. Nah, itu juga memang agak mengherankan ketika tidak ada dalam konsepsi pembangunan nasional, kemudian ada muncul daftar, kalau sebenarnya itu kan bukan dokumen perencanaan ya, itu adalah daftar proyek strategis begitu. Kalau istilah nasional itu daftar proyek strategis yang kemudian terjemahkan menjadi proyek strategis nasional Jawa Barat di wilayah utara dan selatan. Nah, kawasan utara ini sejak lama sudah dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan bahkan juga ada di sana perikanan, tambak garam begitu ya, selain industri itu sendiri. Nah, industri sendiri berkembang terutama di Bekasi dan Karawang dan sekarang mau digeser ke arah timur ke wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Subang begitu ya.
Yang menurut saya sebenarnya, ini saya kutip dari kata-kata Kepala Bappenas, bahwa SDM kita tidak siap. Kalau kemudian kita melakukan hal yang sama seperti di Bekasi dan Karawang. Kalau kita lihat di Pergubnya 84 tahun 2020 dan juga di Perpres 87 tahun 2021 itu murni itu betul-betul kawasan yang baru yang berbasis industri. Nah, kalau kita lihat dampak sekarang, kita lihat hari yang lalu misalnya di Karawang, bagaimana kawasan industri di Karawang itu betul-betul menyebabkan permasalahan yang sangat luas. Tidak hanya permasalahan ekonomi atau tadi pengangguran, tapi juga masalah sosial. Kemarin baru saja terjadi bentrok ormas misalnya di Karawang. Itu adalah efek dari pembangunan industri Jawa Barat yang tidak siap begitu ya. Kita tidak betul-betul membangun industri. Kenapa? Karena ternyata contoh dari bahan baku saja itu, industri Karawang Bekasi itu 70% impor begitu. Bahkan sekarang mendekati 80% selama pandemik ini. Jadi nilai tambahnya itu kecil sekali di sana. Nah, ini kemudian akan diciptakan yang baru di wilayah Pantura bagian timur ini karena dianggap lebih kompetitif dari segi upah begitu. Padahal justru yang dikorbankan adalah sekitar 41.000 hektar lahan pertanian. Ini hitungan dari Bappenas ya. Dan itu juga menyangkut hajat hidup 140.000 keluarga petani. Jadi kita akan kemungkinan kalau itu terjadi ke depan dibangun metropolitan, kalau Pak Gubernur kata metropolitan rebana, itu akan menghabiskan sekitar 300.000 ton cadangan beras kita per tahun begitu. Jadi luar biasa sekali dampaknya. Kalau betul sesuai dengan perencanaan Pak Gubernur di Pergub 84 itu. Jadi saya berharap sesungguhnya ini ditinjau ulang. Tadinya di draft awal sebenarnya tidak masuk ya. Tapi kemudian saya lihat di draft akhirnya dari Dinas Bina Marga itu sudah masuk lagi. Yang itu dikategorikan sebagai kawasan pertumbuhan provinsi untuk wilayah Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Sumedang begitu. Itu kalau misalnya dari kacamata Dewan. Tapi sebelum ke Ibu Yulian yang memang menjadi salah satu PO yang dalam pemerintahannya, saya pengen tahu dulu dari kacamata akademisi Pak Ridwan, kalau misalnya Bapak melihat tadi dari pembicaraan Pak Yunandar, sebenarnya dampak yang memang bisa dirasakan Pak, apa positifnya untuk masyarakat di selain dampak negatifnya ya Pak ya? Silakan Pak. Dari RT RW maksudnya. Oh, Jabar Utara ya. Terima kasih. Memang satu fenomena di mana struktur dan pola ruang di masing-masing daerah itu ada ketimpangan dan sebagainya begitu. Tapi itu kan beda-beda tiap tempat. Tapi yang menarik mungkin di sini ialah ada istilah perkotaan terus kemudian metropolitan begitu ya. Nah, mungkin kita dari situ aja dulu bahwa metropolitan itu muncul istilahnya waktu zaman dulu awal abad 20 itu karena di London begitu ya. Di London itu perkotaan, tapi terus kemudian karena industri itu muncul di perkotaan dan jadi sangat padat kotanya, banyak sering sekali kebakaran begitu ya. Dan waktu itu kan pemadam kebakaran belum seperti sekarang begitu ya. Masih Ford aja tahun 1905 begitu kan produksi massalnya. Jadi ternyata istilah metropolitan itu istilah administrasi untuk mengatur bagaimana safety dari masyarakatnya itu, karena pembangunan kota sudah melebar melewati batas administrasinya begitu ya. Terus kemudian istilah metropolitan itu berkembang terutama pada tahun 60-an dengan istilah urban field. Ini rada susah dicari kalau di internet karena sudah jadi judul film seri atau apa gitu ya. Karena urban field itu menunjukkan bahwa kalau kata para planner begitu ya, ini ada kawasan perkotaan yang harus dirinci perkembangannya begitu ya. Dan ini ada yang bukan kawasan perkotaan yang harus diantisipasi supaya tidak perluasannya ke luar begitu ya. Nah, terus kemudian sudahlah itu mulai cerita tahun 60-an, terus kemudian tahun 70-an cerita pergeseran bahwa tadi yang disebut oleh Pak Yunandar, Pak anggota Dewan, bahwa yang dikhawatirkan ialah penduduk dan terus kemudian tenaga kerja. Pada tahun 70-an begitu ya, ini saya cerita teori untuk membantu itu. Pada tahun 90-an berkembanglah satu teori yang bahwa kota bukan hanya yang jumlah orangnya banyak dibandingkan dengan kawasan sekitarnya, tapi yang tenaga kerjanya terpadat begitu ya. Terutama biasanya yang terpadat itu yang di luar pertanian begitu ya, dan itu biasanya terkumpul di. Nah, itulah yang didefinisikan sebagai
kawasan pusat kota yang menjadi hub pertumbuhan begitu itu sampai tahun 70-an. Nah, kesini disimpulkan tahun 1992 bahwa kalau untuk konteks metropolitan ini bisa muncul stadia perkembangan baru yang berupa namanya polycentric urban region begitu ya. Nah, polycentric urban region itu ada 4 varian, ini di tulisan saya yang tahun 2020 tahun kemarin begitu ya. Ada 4 varian begitu ya. Ada yang berupa fisiknya perkotaan ini, terus kemudian ada yang hijau, ada yang kuning, perumahan, permukiman, dan seterusnya. Tapi ada varian yang lainnya, bukan hanya semata fisik begitu ya. Ada yang karena misalnya IKN di sana di Kalimantan, tiba-tiba tadinya hutan, oh ini ibu kota negara, nah ditetapkan, nah ada sisi politisnya begitu ya. Terus kemudian yang rada populer itu fungsional, bagaimana tadi disinggung oleh Pak Yunandar, harus bisa mewadahi, harus kemudian memfasilitasi yang lainnya, nanti mungkin cerita. Dan yang terakhir ya representasi wilayah begitu ya. Representasi wilayah itu misalnya Cirebon itu dikenal dengan kalau dulu ya Perda nomor 14, nomor 12 tahun 2004 itu ya, pusat-pusat pertumbuhan itu, bahwa 2014. Cirebon beda dengan 2014. Ya, 2014. Ya, 12 tahun 2014 ya. Bahwa Cirebon itu beda karena pusat pertumbuhannya itu diwarnai dengan kawasan perkotaan dan ada culture-nya, ada budayanya. Ya, ya. Nah, kalau mau dikembangkan mungkin ya tipe yang ketiga ini fungsional. Kenapa demikian fungsional? Untuk mengantisipasi itu mungkin tidak melihat dulu ke yang lain. Kami ITB ada ITB juga yang kampusnya di Cirebon. Ya. Mulai 2022 kebetulan ini saya yang diserahi untuk membuat Living Lab Metropolitan. Living Lab Metropolitan, jadi di ITB Ganesha tidak ada, dibuatnya di Cirebon. Untuk memberikan kontribusi yang mengawal lah. Apa yang tadi digusarkan sebetulnya oleh masyarakat Jawa Barat begitu ya. Kenapa demikian? Karena sekarang fenomenanya dari tahun 60-an urban field ke sekarang green development begitu ya. Dan bahkan menjadi catatan dari persoalan perkotaan yang ada di Indonesia, 6 hal persoalan begitu ya. Yang pertama itu identitas dan otentisitas. Yang lainnya misalnya yang ke-6 itu berhubungan dengan kebencanaan begitu ya. Terus kemudian ada kepadatan penduduk itu ya, sosial, terus kemudian ada juga yang lainnya masalah ekonomi. Tapi yang penting itu sekarang ialah bagaimana metropolitan itu memiliki identitas yang kemudian ada layer berikutnya. Layer berikutnya itu apa? Layer berikutnya ialah sejarah dan budayanya. Okay. Layer berikutnya lagi apa? Layer berikutnya itu ada, ini yang penyatuan perda itu. Jadi ada sisi ruang daratan, lautan, terus kemudian perkotaan, perdesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, begitu ya. Berikutnya, begitu ya. Ketika cerita kawasan perkotaan mungkin di Eropa, begitu ya. Itu basis ekonominya pasti jasa pada umumnya. Tapi di kita tantangannya kalau ada yang cerita smart city atau teknopolis, justru tantangannya bagaimana si sektor jasa ini bisa mendorong juga memfasilitasi yang sektor bukan jasa. Bukan sektor yang setelah jasa quarterly, sektor yang basisnya teknologi informasi dan komunikasi, karena itu akan datang dengan sendirinya apabila sudah siap. Tapi sektor yang primary dan secondary, yaitu pertanian dan industri ini. Okay. Ini mesti dikawal begitu ya. Nah, apa yang terjadi misalnya karena ibu-ibu suka nonton film Korea gitu kan, ada Busan apa. Yang menarik dari Busan bagi planner, siapapun itu pemerintahnya, kok bisa kawasan lindung itu tetap terpelihara dengan baik itu hutannya begitu ya. Nah, mungkin kita bisa belajar dari situ bahwa metro bisa hanya istilahnya saja, tapi tadi ada functional relationship. Kita lanjutkan layer berikutnya ialah bila melakukan satu pembangunan harus ada ekosistem inovasinya. Ekosistem inovasinya itu orangnya, terus kemudian prosesnya seperti yang begini, terus kemudian pilihan teknologi yang appropriate mungkin ya, tidak selalu menjamin yang high tech. Karena saya lihat di Cirebon akan ada juga yang high tech, tetapi di lain sisi perlu pula, nah ini pernah ada kasus di tempat lain. Ini tadi pagi saya sharekan Pak Yunandar. Jadi tadi pagi itu ada di satu daerah ini di Indonesia juga ada usulan kawasan industri dan itu di pesisir lagi, langsung ditolak kan. Si investornya bilang ke orang daerah, silahkan datang Pak ke sini. Ternyata itu kawasan industrinya itu di dalamnya ialah industri pertanian yang menggunakan climate control seperti industri perikanan yang ada di Jerman begitu ya.
Jadi melihara ikan, tapi terus kemudian seperti di kawasan industri begitu. Nah ini mungkin yang kreativitas yang dan inovasi yang seperti demikianlah yang perlu kembangkan begitu ya. Oke. Nah, yang perlu dikembangkan seperti demikian. Apa yang sudah misalnya kalau tadi yang cerita Cirebon begitu ya. ITB Cirebon itu sejak tahun lalu bahkan sebelum pandemi ya sudah kerjasama dengan Korea Selatan untuk menata supaya itu jangan sampai hilang itu tumbuhan yang di pesisir itu mangrove supaya jangan hilang gitu ya. Jadi ada studi tahun ini yang didedikasikan untuk Kabupaten Cirebon untuk itu. Nah ini salah satu kontribusi sekaligus promosi bahwa ITB juga memiliki andil untuk mengurangi kegusaran itu begitu ya. Dan berikutnya lagi yang tadi yang menarik itu ialah bahwa ketika membangun gitu ya harus ada tingkat kesiapan teknologinya. Tingkat kesiapan teknologinya itu ide bari kemanakeun ini begitu ya, kawasan ininya begitu ya. Sampai akhirnya produk dari situ yang asli dari situ bisa dikomersialkan begitu ya. Tapi setelah itu ada layer di mana harus ada sinergi, harus ada saling melengkapi ya, substitusi, harus ada generate itu tadinya saya tidak punya usaha tapi sekarang karena ada kegiatan-kegiatan lain saya jadi punya usaha. Enhancement yang terakhir ialah misalnya tadinya saya harus melewati 7 layer karena untuk memasarkan tadi yang saya cerita kambing, cerita padi, sekarang jadi bisa bisnis to bisnis begitu ya. Nah, itulah yang diharapkan. Dan yang terakhir ya ini sistem tata kelolanya, governance-nya itu mungkin yang menjadi semuanya penting. Ya, itu ya. mungkin yang bisa. Banyak layernya nih, Bu. Kayak Banyak layernya. Jadi Tapi kan ini, bagaimana akhirnya pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mengakomodir semuanya tentu saja agar kegusaran dari masyarakat, dari Kecamatan Dewa juga ini bisa masuk semuanya. Nah, kalau misalnya planning dari pemerintah, Bu, terkait dengan Jabar Utara itu seperti apa sih, Bu? Ya mungkin saya mengomentari dulu pertama secara umum ya terkait dengan penataan ruang atau RT RW. Jadi memang yang namanya penataan ruang atau RT RW ini adalah suatu wadah ya di mana di dalamnya itu ada banyak sekali kepentingan. Banyak sekali sektor tadi ya, mau dari pertanian, perkebunan, industri, perumahan. Itu banyak sekali memang yang harus kita wadahi. Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan Pak Yunandar bahwa kita harus pikirkan dulu tadi visinya apa sih, kepentingan siapa yang kita katakanlah prioritaskan gitu ya dalam menata ruang. Karena terus terang memang banyak sekali tadi yang harus diwadahi. Dan sebenarnya di RT RW draft Ranperda RT RW kita juga sudah di statementkan dalam kebijakannya bahwa ruang yang kita ciptakan ini adalah pertama tadi harus menjamin tadi ya keberlanjutan lingkungan lah ya, sustainable. Kemudian harus juga menyediakan ruang ketahanan pangan, harus juga menyediakan ruang investasi, memperhatikan prinsip-prinsip mitigasi bencana. Jadi seperti itu, secara kebijakan sudah mengarah ke sana. Dan sebenarnya sekarang di konsep yang sedang digodok terakhir ini, kalau saya bisa bilang gitu ya, top 3 dari pemanfaatan atau rencana pola ruang itu nomor satunya itu masih di kawasan pertanian. Keduanya karena sekarang sudah bergabung dengan laut, ada kawasan perikanan. Itu laut kita banyak sekali tuh ya, perikanan tangkap gitu ya. Ada juga kawasan perikanan yang berada di pesisir atau wilayah daratnya. Kemudian selanjutnya baru ada permukiman gitu ya. Permukiman ini tadi kalau menurut saya karena kita di level provinsi ya 250.000 petanya. Tadi yang bisa disampaikan oleh Pak Yunandar itu perdagangan tadi ya, banyak sekali misalnya kita harus mewadahi perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu ada di kawasan permukiman itu gitu ya. Jadi insya Allah top 3-nya tuh masih seperti itu. Selain kita memang harus menjaga, jadi kalau yang tadi Pak Ridwan ya, bagaimana sih misalnya Korea di Busan tuh kawasan lindungnya tetap terpelihara walaupun industri gitu, katakanlah seperti itu. Nah kita kalau untuk kawasan lindung atau kawasan hutan memang yang statusnya kalau kawasan hutan kan memang ada penetapannya ya, dia harus menjadi hutan walaupun existingnya mungkin banyak juga yang tegakannya sudah berkurang, tapi itu tetap ditetapkan sebagai hutan tadi dalam rangka upaya itu. Kemudian kalau kita masuk ke bicara soal Jawa Barat bagian utara gitu ya, memang seperti tadi yang disampaikan Pak Yunandar, Pak Ridwan gitu, memang ini ada rencana pengembangan lah katakanlah
ke arah Jawa Barat bagian utara. Karena kita juga sendiri menyadari ya di Jawa Barat kalau selatan itu kita benar-benar konserv ya, karena kondisi fisik lingkungannya juga yang kurang mendukung. Makanya kenapa pengembangan itu jadinya sepertinya ke utara semua, khususnya yang sifatnya tadi perkotaan gitu. Nah, tadi terkait dengan di Jawa Barat bagian utara memang sebenarnya simpul pertumbuhan atau perkembangannya itu sudah ada. Tadi Pak Ridwan juga sudah menyinggung ada Cirebon di sana gitu ya. Kemudian kita memang ada sekarang pengembangan infrastruktur strategis di sana yang diprediksikan ke depannya juga akan memicu perkembangan di wilayah tersebut. Misalnya ada Bandara Internasional Kertajati, Pelabuhan Internasional Patimban, sehingga dari situlah mungkin awalnya Pak Gubernur mencetuskan ide tadi ya untuk pengembangan di daerah situ yang memang tadi kalau di Pergub yang sudah dikeluarkan itu basis ekonominya tuh industri seperti itu. Tapi tadi juga Pak Ridwan sampaikan memang nanti perlu pengkajian gitu ya atau pendetilan lebih lanjut industrinya apa, karena kita tahu Jawa Barat memang bagian utara itu punya fungsi sebagai tadi lumbung padi nasional malah ya katakanlah seperti itu. Jadi tadi kalau bicara kawasan pertanian di Jawa Barat itu secara keseluruhan masih sekitar 2 juta hektar. Tapi kalau yang ditetapkan sebagai KP2B atau pertanian pangan berkelanjutan, tadi Pak Yunandar menyinggung awalnya data awal yang kita dapat itu memang di LBS atau lahan baku sawah itu 900.000. Kemudian memang data itu lebih bersifat angka dan ya tadi ini saya bukannya mau bicara teknis tadi mengedepankan teknis pemetaan, tapi kenyataannya seperti itu. Data itu kan kita perlu klarifikasi dan analisis kembali gitu ya dari data 900.000 itu mana yang memang benar-benar sawah dan bisa katakanlah ditetapkan menjadi KP2B katakanlah seperti itu. Memang angkanya jadi menurun gitu ya, di versi 2019 saja sudah 791 versi Pansus ya 791.000. Nah sekarang kita masih di sekitar 700 tapi memang 720 ribuan lah gitu ya berdasarkan hasil tadi analisis verifikasi kembali gitu ya terhadap, jadi banyak yang misalnya disebutkannya dia LBS lahan baku sawah padahal misalnya jalan gitu ya, atau misalnya ada permukiman yang sudah ada perdesaan di situ misalnya seperti itu. Jadi tapi itu mah masalah teknis ya, tapi pada intinya tadi saya sih sebenarnya sepakat tadi ya dengan yang disampaikan oleh Pak Yunandar bahwa itu tadi kita kepentingan itu yang memang harus diprioritaskan, tapi ya tadi memang kenyataannya itu tadi banyak sekali kepentingan harus diwadahi, dan saya mengambil dari Pak Ridwan ini bagaimana sih sebenarnya supaya semua itu bisa beriringan. Nah kemudian kalau konsep pengembangan di Rebana atau Jawa Barat bagian utara itu sendiri tadi Pak Ridwan juga sudah sempat menyinggung. Jadi yang dikatakan metropolitan Rebana itu konsep kita seperti apa di RT/RW? Kita mengembangkannya itu tadi yang PUR itu Polycentric Urban Region. Jadi kita tidak berharap Rebana atau Jawa Barat bagian utara itu menjadi seperti Bodebek atau Bandung Raya, di mana metropolitannya monosentrik. Jadi berkembang masif semuanya, seluruhnya perkotaan. Jadi kita justru ingin menetapkan sistem, dulu disebutnya dengan sistem perkotaan, atau sekarang sistem permukiman. Jadi ada PKN, PKW, PKL yang kita tetapkan sistem-sistemnya di situ, supaya tadi perkembangannya itu aja, jadi banyak pusat gitu. Jadi si kawasan tidak pertanian menjadi satu sentra, jadi nggak satu ini membesar terus, tapi ini pusat di tengahnya ini masih ada kawasan pertanian yang dipertahankan, dan kita menghubungkan pusat-pusat itu dengan infrastruktur gitu ya, jalan, kereta gitu seperti itu. Konsepnya seperti itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan gitu ya. Kemudian tadi kan banyak nih ya layer-layer tadi ya fungsional. Jadi memang pada intinya memang yaitu tadi mungkin kita nanti perlu godok pendetilannya dalam indikasi programnya misalnya. Tadi bagaimana sih menyiapkan SDM-nya gitu bagaimana sih menyiapkan teknologinya itu. Jadi kalau di RT/RW itu kan selain kita menyiapkan ruangnya tadi strukturnya, tapi ada juga indikasi programnya. Untuk program-programnya dilanjutkan nanti oleh sektor-sektor. Selain itu kita juga di RT/RW punya yang namanya ketentuan pengendalian atau indikasi arahan zonasi. Nah itu yang mungkin nanti kita akan state di situ, dan kita juga sudah state sebenarnya, misalnya kayak KP2B itu tidak boleh alih fungsi gitu ya, dan aturan-aturan lainnya yang untuk menjaga tadi berbagai fungsi itu tidak beralih berbagai fungsi itu tadi atau fungsional itu bisa saling terhubung dan terjaga fungsinya. Kurang lebih seperti itu. Nah itu Pak, sudah lihat dari kacamata akademisi, dari pemerintahan juga. Nanti sebelum kita closing statement, apa yang ingin Bapak mungkin bisa
notice juga untuk benar-benar akhirnya nanti Perda RT RW ini bukan hanya sekedar perda yang bisa mengakomodir semua kepentingan gitu, tapi benar-benar satu untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat. Silakan, Pak. Ya, jadi memang konsep-konsep tadi berkembang ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya soal kepentingan industri misalnya, karena ini bicaranya sebenarnya yang paling besar di sana kepentingan industri di kawasan Rebana ini. Ada 13 KPI, kawasan peruntukan industri yang baru. Dan itu semuanya konsep gubernur itu ada di dalam di atas lahan pangan. Walaupun memang belum tentu milik rakyat, bisa jadi milik pemerintah, tapi semuanya itu lahan pangan. Baik itu sawah produktif, kemudian juga tambak ikan dan lain sebagainya. Itu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena tadi hitungannya ternyata itu dijumlahkan itu berjumlah sekitar 41.000 hektar dari 13, dan ini ada di 5 kabupaten kota begitu ya. Sementara kalau kita lihat negara maju, itu yang namanya kawasan industri itu betul-betul dilokalisir. Dalam satu provinsi misalnya, seperti di Jepang, itu hanya satu kabupaten kota yang punya kawasan industri. Tetapi yang harus dibuka apa? Yang dibuka itu adalah akses bagi seluruh masyarakat untuk bisa masuk ke dalam provinsi tersebut, mendapat pekerjaan di kawasan industri tersebut. Nah, kalau di kita kan berbeda cara pandangnya. Bagaimana caranya sebanyak mungkin kabupaten kota punya industri. Sehingga akhirnya yang terjadi bukan akhirnya menyerap lapangan tenaga kerja, yang terjadi adalah perusakan lingkungan luar biasa. Kawasan Citarum itu ada 2.000 industri yang kemudian mencemari. Karena memang pada akhirnya pemerintah kabupaten kota yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga itu tidak sanggup begitu. Dan ini harapan saya jangan sampai ada lagi yang terjadi seperti di Karawang Bekasi. Kalau bisa kita benahi saja yang ada di Karawang Bekasi, semua kawasan industri hanya cukup di sana saja untuk Jawa Barat, yang lain itu harus betul-betul green begitu. Karena cita-cita kita sebenarnya di RPJPD itu membangun green province, bukan menambah jumlah kawasan industri, bukan menambah jumlah metropolitan begitu, bukan. Karena itu semuanya saya kira menurut saya nih ya, karena ini kan bukan pendapat akademisi, sudah cukup yang ada. Bahkan untuk Bandung Raya pun sebenarnya belum dikembangkan secara optimal. Seharusnya menurut saya cukup untuk kawasan metropolitan ya Bandung Raya saja kalau kita mau kembangkan, tidak perlu yang baru-baru lagi begitu. Kawasan industri cukup saja di Karawang Bekasi, tidak perlu yang baru-baru. Kalaupun yang baru karena melihat adanya peluang daya saing begitu dari segi upah, itu udah kalah terlebih dahulu. Di Jawa Tengah itu di kawasan industri itu upahnya sekarang sekitar 2.200.000. Di Subang yang bukan kawasan industri, maksudnya di Jawa Tengah itu sekitar 2 juta, di Subang yang kawasan industri, yang bukan kawasan industri itu 2.200.000. Jadi berbeda sekali. Di kawasan industri di Jawa Tengah 2 juta, luar biasa rendahnya. Di Subang yang bukan non kawasan industri itu di 1.200.000. Jadi kapanpun dibangun kawasan industri di Subang pasti kalah itu yang namanya UMK oleh Jawa Tengah. Dan itu terbukti tahun 2019 menurut Gubernur Jawa Tengah itu ada 140 industri relokasi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Begitu, terutama padat karya. Nah, ini yang sangat berbahaya menurut saya kalau masih ada pemikiran bahwa kalau kita bangun kawasan industri baru atau kawasan peruntukan industri baru di wilayah baru yang notabene itu adalah lahan untuk pangan ataupun lain-lain yang bukan industri, maka itu justru akan merusak yang terjadi. Ya, artinya bisa masuk industri ke sana, tapi kemudian dia mencoba mengefisienkan, yang dikorbankan adalah lingkungan, yang dikorbankan adalah efisiensi untuk masyarakat dan sebagainya. Itu berarti memang banyak sekali Pak PR-PR yang memang harus bisa mengakomodir. Tentu saja tujuan utamanya adalah bagaimana untuk mesejahterakan masyarakat Jawa Barat ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Ridwan sudah meluangkan waktunya. Ibu Yulia terima kasih, Pak Yunanda juga terima kasih. Semoga saja perbincangan kita pada kali ini bermanfaat juga untuk benar-benar bisa menciptakan ya Bu Perda RT RW Provinsi Jawa Barat yang bisa mengakomodir untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Dan terima kasih juga pemirsa atas perhatian dari Anda. Akhir kata saya para Pungkas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.